Teman-teman jangan lupa mengisi absen ya. Sudah ada di room chat. Bagaimana? Yang lain sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Tapi baru layar. Iya, iya memang sengaja di awal. Pak. Begitu memang masih kosong di awal. Ya, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di PSDM, khususnya buat unit MSC, dalam kegiatan atau program kerja Mention, Menuntung Education. Kesempatan kali ini ada satu topik yang kemudian ditawarkan, yaitu persoalan desain. Desain artinya kita berbicara berbicara teknis. Ada berbicara teknis, makanya nanti berjalannya ini kajian, mungkin nanti ada beberapa bagian yang kemudian saya peta-petakan biar lebih mengefisienkan pembahasan. Baik, untuk yang pertama saya mau pastikan dulu kepada teman-teman. Oke, bagaimana? Sudah kelihatan? Mohon nanti kalau saya menyampaikan, kemudian ada mungkin suara tidak terdengar, langsung tegur ya, biar nanti saya juga tahu. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai creative design with PowerPoint. Sebenarnya ini temanya bahasa Inggris, cuma untuk penjelasan nanti kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia karena bukan ranahnya kalau kita mau bahasa Inggris di sini. Jadi creative design ya, creative design menggunakan PowerPoint. Tadi saya sempat dengar, walaupun belum bergabung di dalam forum, dengar dari HP-nya Pak Wakil, Pinsky tanya-tanya ke teman-teman peserta, perihal apakah sudah pernah melakukan desain menggunakan PowerPoint, dan kayaknya tadi banyak yang belum ya, banyak yang belum pernah. Adapun teman-teman lebih banyak PowerPoint ini hanya sebatas persentase. Nah, ini sebuah tawaran baru yang dihadirkan. Mungkin nanti bisa teman-teman perhatikan. Ya, jadi saya lanjut untuk yang pertama, itu kita akan bagi menjadi 3 bagian pembahasan. Untuk di hari pertama mungkin kita sebatas pengenalan, kemudian membahas mengenai desain kreatif itu sendiri menggunakan PowerPoint. Kemudian nanti di bagian kedua baru kita mencoba implementasi praktek. Mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman, apakah ini malam ada yang ingin atau mungkin sudah ada yang mempersiapkan untuk mencoba langsung membuat menggunakan laptopnya? Mungkin bisa langsung dicoba-coba juga nanti sembari mendengarkan pembahasan. Tapi untuk praktek mungkin kita bisa lanjutkan di besok. Kita fokuskan saja dulu ke pengenalan, mindset, dan konsep. Jadi untuk poin yang pertama, bagian 1, pengenalan mindset dan konsep. Nah, sebenarnya berbicara desain, berbicara topik yang hadir pada malam hari ini, sebelum masuk ke PowerPoint, sebenarnya saya mau tanya dulu ke teman-teman, apa sebenarnya itu creative design? Ada yang bisa kasih pendapat, apa itu creative design? Atau mungkin ada yang dari jurusan desain? Karena saya di sini sebenarnya bukan jurusan desain ya, cuma diamanahkan buat membawakan materi desain, ya saya coba. Mungkin saya butuh dulu dari peserta forum, bisa satu orang buat mengeluarkan pendapatnya mengenai creative design itu seperti apa sih, sebelum kita masuk lebih jauh. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Teman-teman ada yang tahu nggak nih kreatif desain itu seperti apa? Mungkin Oke, mungkin
Saya lanjut aja ya, karena jaringan juga kayaknya ini tidak bagus ini kalau lama-lama kita. Jadi langsung saja kita sedikit pengantar untuk topiknya creative design. Jadi kita bedah dulu mengenai kreatif itu sendiri seperti apa maksudnya. Jadi di sini saya mengambil dari salah satu sumber, maksud dari kreatif itu adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dan menghubungkan hal-hal tadinya yang tidak berhubungan. Menurut Kamus Besar Indonesia sendiri, kreatif itu memiliki pengertian yaitu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Tetapi dari pengertian ini saya memberikan satu pengertian sendiri mengenai kreatif itu adalah sebagai pola pikir yang unik dan bernilai. Nah, jadi saya katakan kreatif itu adalah pola pikir. Ada juga dibilang kreativitas. Kreativitas itu tindakannya. Jadi kalau kreatif menurut saya adalah sebagai pola pikir yang unik dan mempunyai nilai. Nah, ini erat kaitannya dengan yang selanjutnya, desain. Desain sendiri secara pengertian yang saya dapat itu berasal dari bahasa Inggris desain. Kemudian artinya itu rancang atau merancang. Dan kemudian artinya sendiri itu desain di dalam penjabaran ini adalah rancang. Sedangkan menurut saya pribadi, saya mendefinisikan desain adalah sebagai suatu hasil kolaborasi antara wawasan kita, kemudian ide kreatif kita, yang kemudian kita implementasikan. Nah, implementasikan ini berbicara mengenai tindakan. Nah, jadi kolaborasi antara wawasan pengetahuan kita, kemudian ide kreatif yang kita implementasikan secara jelas menjadi suatu rancangan tampilan dan memiliki makna yang maknanya atau filosofinya tersendiri. Jadi desain itu erat kaitannya tadi dengan kreativitas, karena kreativitas itu pola pikir kita dalam menghasilkan sesuatu. Jadi sebenarnya muncul pertanyaan, mengapa desain menggunakan PowerPoint? Nah, ini merupakan satu pembahasan yang mungkin teman-teman baru dengar, karena biasanya kan PowerPoint ini dikenali hanya sebatas persentase tugas mata. Oke, pertanyaannya tadi, mengapa kita desain menggunakan PowerPoint? Padahal kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memang khusus dipakai buat mendesain, seperti yang teman-teman mungkin sering dapat, kayak Corel, kemudian Illustrator, kemudian ada Canva mungkin di HP, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasannya PowerPoint itu bisa dipakai untuk mendesain. Alasannya kenapa? Yang pertama, saya malah mengusulkan ke teman-teman, khususnya apalagi kita ini sebagai lembaga kemahasiswaan, yang mana desain itu kan menjadi suatu hal yang paling dekat, apalagi kalau ada kegiatan. Nah, saya menyarankan menggunakan PowerPoint. Alasannya yang pertama itu PowerPoint adalah default program. Artinya mungkin teman-teman tahu bahwasannya PowerPoint ini hampir di semua laptop atau semua komputer itu pasti ada PowerPoint. Nah, makanya itu menjadi alasan pertama kenapa saya lebih memilih PowerPoint untuk menjadikan aplikasi desain. Kemudian yang kedua, selain dia default program, yang kedua dia juga mudah digunakan. Mungkin teman-teman merasa sulit menggunakan PowerPoint karena sejauh ini teman-teman hanya mengetahui fungsinya itu sebatas persentase. Padahal desain juga bisa. Cuma bagaimana caranya nanti dibahas di selanjutnya. Kemudian yang ketiga, lebih efisien. Saya katakan dengan PowerPoint kita mendesain itu lebih efisien. Penjelasannya itu kenapa lebih efisien? Karena kalau sekedar membuat pamflet saja, apalagi yang pamfletnya tidak harus membuat dari awal kayak bentuk vektornya, lengkungan-lengkungannya, itu lebih baik menggunakan PowerPoint, karena PowerPoint itu lebih enak untuk menempatkan posisi-posisi, misal teks, misal gambar, nanti dijabarkan selanjutnya. Terus yang keempat, nah dia juga tidak kalah profesional dengan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan seperti Corel. Itu tergantung dari bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan hasil daripada pembahasan malam hari ini nanti. Kemudian yang kelima, nah
Mungkin ini teman-teman ada yang baru tahu bahwasannya PowerPoint ini juga bisa digunakan untuk menyimpan dengan format gambar. Contohnya ya format JPG, PNG dan sebagainya, bahkan PDF juga biasa. Makanya nanti akan dijelaskan juga selain gambar apa-apa saja ini PowerPoint bisa digunakan. Kemudian yang keenam, nah ini yang paling penting, yang menurut saya paling beda dengan yang lainnya, karena PowerPoint ini tidak membutuhkan spek. Nah, kalau aplikasi-aplikasi desain, apalagi sudah berbicara desain-desain yang profesional, itu pasti dituntut untuk mempunyai laptop atau perangkat yang speknya tinggi. Spek itu kayak RAM, kayak prosesor, nah itu harus dituntut untuk spek tinggi kalau kita mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain sebagainya. Nah, kalau PowerPoint ini saya rasa sangat ringan ya. Kenapa? Karena hampir di semua komputer pasti ada PowerPoint. Tergantung nanti beda-beda versinya. Ada yang versi 2007 yang paling standar, kemudian ada yang 2010, 2013, dan sampai yang paling terbaru mungkin ada sudah 2020. Ini alasan kenapa saya menyarankan teman-teman mendesain menggunakan PowerPoint. Ada 6 alasan. Terus, nah ini berbicara kegunaan. Tadi kita sudah tahu alasannya kita menggunakan PowerPoint itu di dalam desain itu kenapa. Nah, saya juga ingin menyebutkan kegunaan dari PowerPoint, biar teman-teman juga tahu apakah ini hanya sebatas persentase, sebatas desain kah, atau mungkin bisa lebih dari itu. Nah ini, mungkin bisa teman-teman lihat, ada beberapa poin yang menurut saya ini menjadi kegunaan dari PowerPoint. Ada persentase, ini yang paling umum. Kemudian yang kedua ada desain, bisa juga buat animasi, bisa buat video, bisa yang terakhir yang saya baru tahu juga bisa buat website. Nah ini tergantung dari bagaimana teman-teman bisa pelajari ini. Nah kita lebih fokus kepada pembahasan sesuai topik, yaitu di bagian desain. Nah desain seperti apa yang bisa kita buat? Nah, saya ingin menampilkan ke teman-teman dari yang pertama, spanduk. Spanduk kegiatan itu di PowerPoint juga bisa kita gunakan, bisa kita desain. Nah, cuma nanti persoalan ukurannya, karena kan, nah itu kekurangannya PowerPoint dengan Corel. Kalau Corel dia itu ukurannya kecil, kalau diperbesar tidak pecah. Nah ini di PowerPoint harus ditentukan memang. Semisal kita mau cetak spanduk ukuran 2x1, ya harus diukur 2x1. Nah, sama juga dengan postingan-postingan kayak ada feed di IG. Nah, itu kan 1080 pixel, nanti dijabarkan di penjelasan teknis. Nah, itu ada spanduk. Kemudian kemarin saya juga sempat ikut kelas microblog. Itu yang ada gambar gambar karakter KPMB, yang karakter mahasiswa sistem informasi. Nah, itu kemarin saya hasil daripada ikut kelas PowerPoint, pembuatan microblog. Nah, microblog ini juga merupakan salah satu konsep desain yang paling banyak sekarang diminati orang. Kemudian kayak sertifikat. Nah, ini juga kenapa saya mau mengarahkan KPMB, lembaga kita bisa memahami penggunaan PowerPoint biar lebih efisien dalam mendesain. Kalau kita lihat ini kan sertifikatnya KPMB itu tidak terlalu bagaimana ya anunya apa? Elemen-elemennya hanya berupa lengkungan, kemudian logo, teks. Nah, ini sebenarnya lebih efisien kalau di PowerPoint didesain. Apalagi ini kan sertifikat tidak harus besar ukurannya, disesuaikan dengan ukuran kertas. Kemudian untuk kemarin di YouTube sendiri, banner YouTube-nya KPMB itu juga menggunakan PowerPoint. Mungkin kalau mau lebih bagus lagi bisa dikolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi kayak Photoshop buat manipulasi foto. Selainnya itu, nah itu salah satu pamflet yang pernah dibuat, kegiatan internal kita, kegiatan KPMB juga, kajian rutin MSC, itu murni menggunakan PowerPoint kita desain. Dan selain itu CV, nah portofolio. Nah ini juga penting buat teman-teman, karena setelah kita kuliah, desain CV itu sangat diperhatikan, apalagi kalau teman-teman mau masuk dunia kerja. Sebenarnya itu bisa didesain juga di PowerPoint, tinggal bagaimana nanti teman-teman bisa tahu cara penggunaan desainnya. Logo juga bisa dibuat di PowerPoint. Kemudian, nah ini kita berbicara prinsip desain sedikit. Jadi apa sih prinsip desain? Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang merasa ini tidak
tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambahkan atau mungkin ditanggapi. Prinsip desain. Nah, ini yang saya dapati juga di luar selama mengikuti kelas-kelas desain, ada 5 prinsip desain. Yang paling utama yaitu keseimbangan. Nah, ini berbicara keseimbangan mungkin akan dijabarkan pada slide berikutnya. Nah, keseimbangan ini seperti apa sih? Mungkin teman-teman bisa lihat tampilan daripada gambar yang ada di slide. Nah, itu salah satu bentuk prinsip keseimbangan. Jadi antara kiri dengan kanan, sebuah desain dia itu seimbang. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, jadi itu prinsipnya desain. Yang paling utama itu keseimbangan. Jadi di dalam mendesain kita tidak boleh asal-asal menempatkan sebuah elemen yang mana nanti terlihat kayak berat ke kiri, berat ke kanan, berat ke atas atau berat ke bawah. Jadi harus seimbang dia. Terus kesatuan, unity. Nah, ini juga merupakan prinsip dalam desain grafis di mana di dalam kesatuan ini kita lebih memadatkan persoalan di elemen-elemen di dalam desain. Nah, dia antara elemen teks dengan gambar dengan yang lain sebagainya itu saling terhubung, menyatu menjadi sebuah desain. Jadi di dalam desain nanti kalau teman-teman coba praktekkan desain, jadi antara gambar dengan teks dengan lain sebagainya, elemen-elemennya itu harus saling berhubungan, saling menyatu. Jangan ada elemen yang tidak menyatu. Nah, ritme ini juga penting, apalagi konsep desain seperti ini. Gambarnya yang teman-teman bisa lihat. Ini merupakan sebuah prinsip ritme, di mana tampilannya itu selalu sama, ritme. Pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Jadi itu salah satu bentuk prinsip ritme di dalam desain. Kemudian ini juga penting, penekanan, emphasis. Jadi sebagai bentuk penegasan ini dalam sebuah desain, ada orang yang ketika mendesain itu suka langsung gambar saja ditempatkan begitu biasa di latar. Ada juga orang yang mungkin lebih suka gambarnya ini biar terlihat jelas, dikasih semacam shadow. Jadi di situ bentuk penekanan. Jadi kalau dilihat ini gambar kan kayak timbul itu di bagian becaknya. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini proporsi. Proporsi ini dari segala bentuk elemen-elemen, baik gambar, kemudian teks, itu tidak ada yang kemudian ukurannya itu terlihat kayak lain-lain atau distorsi. Jadi kalau dalam desain, kalau memperbesar gambar, memperkecil, atau menarik ke kiri ke kanan, itu harus proporsi. Jangan sampai nanti gambarnya tidak terlihat seperti aslinya. Contohnya itu kayak yang ditampilkan, kayak gambar bumi, gambar laptop, apa, dan lain sebagainya, itu masih terlihat seperti wujud aslinya. Tidak ada terlihat kayak lebih besar ke kanan, lebih besar ke kiri. Kemudian, bagaimana sih desain slide yang baik? Ini berdasarkan dari apa yang menurut saya ya, mungkin teman-teman juga bisa memberikan tanggapan nanti. Desain slide yang baik, karena ini berbicara PowerPoint, jadi saya istilahkan desain slide, karena kita menggunakan slide dalam mendesain. Nah, ini salah satu yang teman-teman harus perhatikan di dalam mendesain, yaitu kontras. Apa itu kontras? Kontras itu kelihatan jelas antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, atau antara objek dengan latar background-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat langsung seperti apa penjelasan di dalam desainnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, yang mana yang lebih kontras? Apakah gambar satu atau gambar dua? Pastinya teman-teman bakal menjawab gambar dua lebih jelas. Karena apa? Karena pemilihan warna antara warna teks dengan latar itu sudah kontras terlihat. Berbeda dengan yang gambar pertama. Itu sangat kalau dilihat di dalam desain itu sangat kurang bagus. Kenapa? Karena ya orang dituntut untuk mendekat baru bisa melihat jelas apa tulisannya. Sedangkan yang di gambar dua ini mungkin bisa dilihat dari jauh sudah kelihatan apa tulisannya. Kemudian yang kedua yaitu skema warna.
Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Jadi tidak sembarang kita dalam mendesain sebuah slide ataupun elemen-elemen desain nanti, itu kita menggunakan warna-warna yang asal-asalan. Tetapi harus ada skema warnanya. Apa itu skema warna? Perpaduan warna, serasi, dan harmoni. Lebih jelas mungkin teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, ini salah satu bentuk penerapan skema warna. Jadi antara slide di awal sampainya slide terakhir itu konsisten warnanya, di mana dia menggunakan tema warna biru keungu-unguan, jadi konsisten. Kemudian yang bisa dilihat di contoh kedua, dia menggunakan warna kuning kolaborasi dengan warna biru. Nah, dia konsisten juga mengikuti slide-slide yang lainnya. Jadi ini juga sebenarnya yang teman-teman perhatikan nanti ya ketika mendesain, baik itu mendesain pamflet ataupun mungkin nanti bisa digunakan buat presentasi di kampus. Paling tidak biar menarik lah. Karena jangan sampai nanti teman-teman sudah sudah tahu persoalan desain, kemudian presentasinya hanya teks saja yang bikin orang tidak menarik untuk dilihat. Nah, kalau seperti ini kan mungkin agak sedikit lebih jelas. Nah, ini tampilan lebih jelasnya untuk. Nah, ini juga skema warna. Ini yang teman-teman harus lihat. Jadi di dalam sebuah desain, di dalam aturan desain itu ada warna. Ada warna yang kemudian bisa teman-teman perhatikan hubungan antara warna yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, nah di dalam desain juga salah satu elemen yang harus diperhatikan adalah font. Kenapa font juga harus diperhatikan? Karena font ini berkaitan dengan kejelasan isi dari sebuah desain. Jadi kalau fontnya teman-teman asal-asalan, tidak tepat memilih font, maka yang ada teman-teman pasti malas untuk membaca sebuah tulisan itu. Berbeda dengan ketika teman-teman mendesain fontnya itu jelas, maksudnya tersampaikan pasti. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa bandingkan yang mana yang lebih jelas terbaca, yang mana yang lebih jelas, yang mana yang kurang jelas terbaca. Jadi perlu saya juga sampaikan, ada sebuah aturan di dalam desain, di mana kalau kita menggunakan font itu dibatasi 3 font. 3 font. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih sebenarnya boleh saja, tetapi ya teman-teman artinya tidak memenuhi aturan desain. Karena font yang terlalu banyak itu akan menjadi terlalu berlebihan dalam elemen desain. Contohnya kayak di gambar yang pertama itu ada 4 font yang berbeda-beda, sedangkan di gambar kedua itu hanya menggunakan 1 font dan terlihat sangat jelas apa informasinya. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk desain. Jadi di dalam desain itu ada yang namanya ruang bebas. Seperti apa itu ruang bebas? Silakan teman-teman lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan ruang bebas itu bisa dilihat di gambar kedua. Teks di bagian atas itu terlalu mepet ke bagian tepi, sehingga tidak ada ruang yang bisa membebaskan sebuah desain, sehingga terlihat kayak kurang pas. Sorry. Oke, lanjut. Itu bisa dilihat di bagian pertama, judul teks, deskripsi judulnya itu terlalu ke atas, sehingga tidak ada margin istilahnya. Kalau di surat itu ada, atau di kertas seharusnya kan ada margin pembatas antara bawah dengan kiri kanan, itu harus ada. Sama juga dengan desain. Jadi nanti ketika menerapkan hasil daripada pembahasan ini, teman-teman juga harus perhatikan ini, jangan asal menempatkan elemen desain. Jadi antara gambar dengan teks, ataupun antara bentuk kotak dengan teks itu harus ada spasinya. Jangan terlalu berdekatan, jangan juga sampai tidak ada ruang. Itu akan menjadi sebuah desain yang kurang menarik. Nah, ini juga desain slide yang paling penting
yang harus diperhatikan adalah gambar. Apalagi kalau kita di dalam membuat pamflet, itu kan pasti ada gambar ya. Gambar itu, makanya sebenarnya gambar itu kalau di dalam dunia desain itu mahal, ada yang jual, bahkan kalau di luar negeri itu gambar dibeli. Nah, itu kenapa? Karena ya kita di dalam desain tidak boleh sembarangan menggunakan gambar, harus jelas gambarnya. Jangan sampai gambarnya didesain, apalagi kalau sudah berbicara perusahaan, semisal kita pegang project desain, terus kita menggunakan gambar yang asal-asalan, yang kurang tajam atau mungkin terlihat buram, pasti akan menjadi masalah. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud, gambar yang buram dengan gambar yang mungkin terlihat jelas atau tajam. Nah, ini perbedaannya. Bisa saja buram seperti itu dalam artian dia kayak blur, tetapi tetap harus tajam. Berbeda dengan yang ini. Itu memang kayak dipaksakan diperbesar sehingga terlihat bintik-bintik. Nah, itu yang dinamakan pixel, bintik-bintik dalam sebuah gambar. Sama juga dengan video seperti itu. Nah, ini yang berkaitan tadi sama poin free space, posisi elemen. Nah, posisi elemen juga harus diperhatikan. Bagaimana kemudian di dalam sebuah desain antara teks dengan elemen-elemen lainnya itu bisa tertata dengan baik dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip desain yang tadi saya jabarkan. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara posisi yang pertama dengan posisi yang kedua itu tentunya kalau saya pribadi ya memandang ya menggunakan prinsip desain pasti lebih nyaman melihat di gambar yang kedua karena dia seimbang antara bulatan yang satu dengan bulatan yang kedua, kemudian antara judul teks dengan deskripsi judul teks dia juga seimbang. Berbeda dengan gambar yang pertama, itu deskripsi judulnya terlalu berat ke kanan, sehingga tidak seimbang. Dikatakan posisinya ya tidak beraturan. Itu pasti membuat kita tidak nyaman. Sama ini yang paling penting dalam mendesain, kita sudah tahu bagaimana prinsip-prinsip desain, bagaimana kemudian desain, aturan-aturannya seperti apa. Tapi tetap saja kita belum mau mendesain karena apa? Karena masih kurang ide, kurang referensi atau kurang apa ya? Kurang banyak lihat desain-desainnya orang. Nah, saya sarankan ke teman-teman bisa lihat di salah satu penyedia gambar di Pinterest namanya. Itu banyak sekali referensi-referensi gambar, desain, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman juga pin. Mungkin saya bisa simulasikan ke teman-teman. Karena saya pribadi dalam mendesain itu pasti cari referensi dulu. Oke, ini nama websitenya pinterest.com. Atau mungkin teman-teman juga bisa cari di, kalau saya pribadi, kenapa suka desain karena di Instagram itu sebenarnya banyak kayak akun-akun official yang kemudian membuat konten-konten desain. Nah, itu saya banyak ikuti. Makanya kalau teman-teman perhatikan followers dengan yang saya ikuti itu lebih banyak yang saya ikuti karena apa? Karena lebih banyak ikut-ikut begini akun-akun desain, akun-akun yang membuat kita lebih banyak referensi atau ide. Nah, Pinterest salah satunya. Oke, mungkin sedikit tadi persoalan pembahasan desain itu sendiri. Sebenarnya ini sebelum masuk ke pengenalan dasar PowerPoint, sebenarnya desain kreatif dengan teman-teman menggunakan aplikasi yang baru yang mungkin belum banyak orang gunakan dalam mendesain, itu sudah bisa dikatakan desain kreatif. Nah, kenapa? Karena ya teman-teman berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin sudah biasa dengan desain Corel, dengan desain Canva atau sebagainya, tetapi memang masih sedikit orang yang kemudian bisa mendesain di PowerPoint. Padahal sebenarnya lebih simpel PowerPoint, seperti yang tadi saya jabarkan. Nah, ini bukti kalau tadi saya katakan salah satu pamflet kajian di KPMB itu saya desain menggunakan PowerPoint. Nah, ini kayak membuat elemen barcode ini kan sebenarnya bisa ambil langsung dari Google.
kemudian bisa langsung dipaste di sini. Ya, sebenarnya kalau persoalan prinsip-prinsip desain dan ide-ide desain tadi mungkin sudah cukup agendanya. Saya ingin menjabarkan saja mengenai pengenalan PowerPoint, biar nanti besok lebih mempermudah persoalan kita membuat desainnya. Jadi untuk PowerPoint sendiri, di sini yang saya gunakan adalah PowerPoint versi 2016. Sebenarnya lebih tinggi versinya itu lebih bagus. Kenapa? Lebih banyak fiturnya. Contohnya kayak di sini 2016 ini tidak ada fitur icon. Nah, kalau di 2019, kalau saya tidak salah itu, kalau kita mau tambahkan icon, contohnya kayak misal icon Instagram, icon website, atau dan lain sebagainya, itu sudah ada disediakan. Begitu juga dengan versi-versi yang sebelumnya, yang lebih lama, kayak 2007, mungkin fiturnya sedikit berbeda dengan fitur-fitur dari 2016. Tetapi secara konsep saja mungkin teman-teman harus bisa pahami. Nah, yang paling mendasar ketika kita mendesain di PowerPoint adalah pastikan tampilan awalnya itu seperti ini biasa. Tampilan awal ketika kita buka PowerPoint. Nah, yang paling pertama, karena kita di sini berbicara mengenai pembuatan desain ya, bukan pembuatan presentase. Nah, kalau kita presentase mungkin tidak terlalu mengatur persoalan ukuran. Nah, karena kita di sini desain, kita targetkan saja, semisal mau mendesain pamflet kegiatan. Nah, itu yang paling pertama kita lakukan setelah membuka PowerPoint, itu harus mengatur ukuran. Nah, atur ukurannya itu di mana? Di bagian desain. Saya kira kalau di bagian home ini teman-teman sudah paham lah ya kan, kayak menambahkan mengubah huruf, kemudian mengubah ukuran huruf, memberi tebal, posisi rata kiri, rata kanan. Nah, ini untuk di bagian home. Kemudian di bagian insert. Nah, ini lebih banyak kita main di bagian insert. Saya mungkin akan sedikit menjabarkan mengenai di bagian insert ini. Yang paling banyak digunakan kalau kalau ingin mendesain sebuah pamflet, itu ya paling pictures, buat mengambil elemen dari luar. Semisal kayak tadi, misal ambil logo, nah tinggal diatur ukurannya. Nah, ini sebenarnya salah satu referensi yang saya dapat mengenai PowerPoint. Kalau teman-teman memang mau betul-betul pahami ini PowerPoint, nah ini ada beberapa modul. Nah, ini sebenarnya modulnya itu berupa video. Saya dapat di salah satu kelas yang pernah saya ikuti. Nah, ini yang di bagian awal tadi kita berbicara mengenai konsep awal, mindset, konsep, kemudian yang kedua persiapan. Nah, sebenarnya banyak sekali modulnya ini. Kalau teman-teman mau ikuti semua poin per poin, mungkin 3 hari saja tidak dapat waktunya. Kayak bagaimana mengatur gambar, mengatur tulisan, membuat bentuk, kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah masuk di bagian insert. Kalau home mungkin sudah terlalu panjang ya, karena dasar sekali itu home. Kayak mengatur teks saja di insert. Nah, di sini lebih banyak penjelasan insert. Karena kita berbicara desain pamflet atau flyer, bukan presentasi kuliah. Bisa juga sebenarnya digabung, cuma lebih kita fokuskan ke desain. Nah, ini tadi buat menginput gambar, kita di bagian insert, kemudian ini juga lebih banyak saya gunakan shapes. Sama kalau kayak di Corel, kalau kita mau buat kotak itu kan ada sendiri dia ikonnya. Nah, ini juga sebenarnya lebih banyak di sini. Sudah ada bentuk-bentuk yang mungkin kita tidak dapat di Corel, tetapi ya memang di Corel itu lebih leluasa kita buat mengedit titik-titiknya karena vektor. Berbeda dengan PowerPoint, ini bukan vektor. Tetapi kalau secara kalau desainnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu membutuhkan elemen yang ribet sekali, saya kira ini sangat cocok ya. Kayak membuat lingkaran, membuat kotak, nah itu bisa diambil di bagian insert. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan di pengaturannya, misal tambah teks atau apa dan sebagainya. Sebenarnya memang kalau kajian-kajian seperti ini tuh alangkah lebih efektifnya kalau langsung. Kenapa? Karena bisa langsung langsung dieksekusi, langsung dicoba. Kalau seperti ini kita terbatas lagi persoalan jaringan apa.
sehingga penjelasan dengan tampilan itu agak mungkin kurang sinkron. Tadi saya ulangi di bagian gambar, silakan teman-teman tambahkan kalau memang mau tambahkan elemen gambar, bagian bentuk, shapes, silakan ditambahkan di bagian sini. Dan untuk teks tadi ini di bagian text box, kemudian diatur. Nah, misal tambahkan teks apa. Jadi penambahan teksnya itu jangan lewat sini. Karena kalau lewat sini itu kayak format dia. Ketika dihapus agak ribet. Nah, jadi saran saya menggunakan text box atau bisa juga langsung copy saja teks yang sudah ada, atau bisa juga kayak di Corel langsung geser drop. Makanya saya katakan ini tidak kalah juga dengan Corel. Cuma ya kalahnya itu tadi, ini bukan vektor. Itu saja mungkin kalau dari saya kalau perbedaannya. Oke, sudah 3 elemen yang kita tambah tadi, teks, kemudian bentuk, kemudian gambar. Dan kayak header, footer, word art, ini sebenarnya tidak dipakai kalau mau desain pamflet. Kecuali teman-teman mau presentase kampus, presentase mata kuliah, tugas, mungkin bisa bermain di situ. Tapi kalau hanya buat desain-desain kayak pamflet, saya kira tidak diperlukan. Kayak ini hyperlink, ini tidak diperlukan. Beda kalau kayak tadi waktu saya menampilkan slide pembahasan, itu kan ada yang ketika diklik terhubung ke sini, nah itu pakai hyperlink. Cuma di dalam desain kan tidak dipakai itu. Terus untuk ini juga di dalam desain nanti, nah ini slide slice. Oke, itu tampilannya apa yang teman-teman lihat? Di bagian Mungkin bisa direspon dulu apa tampilan yang teman-teman lihat? di bagian desain, Pak. Slide size. Ya, slide size. Yang bagian standar sama apa Kenapa? itu? Widescreen. Ya, slide size. Jadi kita lanjut di bagian slide slice. Nah, ini kan kalau di 2007 standar itu, nah 2007 dia begini biasa kalau kita pertama kali buka ukurannya. Nah, kalau widescreen itu biasa 2010, 2013, 2016 sudah begini. Nah, tetapi untuk didesain pamflet sendiri, kita harus mengubah ukurannya, custom slide size. Nah, ini diubah berapa kebutuhannya. Nah, ini satuannya sentimeter. Satuannya sentimeter, kemudian juga ada yang milimeter, itu menyesuaikan dari pengaturan di laptopnya teman-teman. Sebenarnya bisa diubah menjadi sentimeter juga, tapi kalau teman-teman nanti mendapati milimeter, berarti pengaturan di laptopnya milimeter dan harus dirubah. Mungkin nanti bisa dipastikan memang teman-teman. Nah, misal kita desain, kalau di IG itu ukuran umumnya buat story kan 1920 kali 1080. 1920 kali 1080. Nah, itu harus dikonversi dulu berapa sentimeter, atau bisa juga teman-teman langsung saja sesuaikan kebutuhan mau berapa senti dibuat, berapa tingginya, berapa lebarnya, width, height. Kemudian di sini ada pengaturan portrait, landscape. Nah, ini kalau sudah mengatur, kita klik maximize. Nah, ini misal mau dibuat dari jadi portrait, tinggal disesuaikan. Nah, yang membuat saya suka di PowerPoint ketika mendesain itu, kita sangat mudah ketika ingin buat pamflet yang berkelanjutan. Kita tinggal duplikat. Semisal sudah jadi satu format kan? Semisal sudah jadi satu format ini. Sudah ada tampilannya, contohnya feed IG-nya KPMB, semisal. Sudah dibuat itu bagian bawah, bagian footernya, sama bagian atasnya, bagian header. Tinggal ubah-ubah foto sama keterangan teks. Nah, itu kalau semisal sudah ada formatnya, tinggal diduplikat. Nah, tinggal kita ubah gambarnya apa. Nah, itu yang saya suka dari PowerPoint. Jadi dia bisa kita simpan dalam satu file PowerPoint, bisa kita lihat kembali apa-apa pamflet yang sudah kita buat, apa-apa feed yang sudah kita buat. Nah, itu untuk slide size, mengubah ukuran, kemudian kita ke format background. Nah, ini juga penting digunakan
ada pengaturan untuk membuat gradasi, ada membuat tekstur. Nah, tekstur ini disediakan juga dari PowerPoint. Kemudian bisa juga kita gunakan gambar dari luar. Ini insert file. Nah, semisal kita mau ambil gambar dari luar, misalnya, nah itu bisa juga kita pakai. Kita kasih warna biasa saja, misal warna dasar, warna biru gelap. Oke. Terus di bagian, saya kira cukup untuk format background, dia hanya mengatur warna latar, warna dasarnya sebuah desain. Terus untuk transisi ini, kalau di desain pamflet tidak dibutuhkan, karena ini animasi. Kecuali teman-teman mau buat efek persentase, kayak yang tadi, kayak gambarnya tertarik ke atas, ya itu pakai transisi. Karena kita desain ini berupa gambar tok, jadi saya rasa ini tidak diperlukan. Animasi juga tidak diperlukan. Slideshow juga tidak diperlukan. Kecuali ingin membuat video atau membuat animasi, ini diperlukan. Review ini juga tidak diperlukan. View ini juga, oh ya, untuk view saya perlukan. Kenapa? Di sini ada rules. Nah, rules ini ukuran atau penggaris. Kemudian di sini ada 3 poin sebenarnya di situ, rules, grid line, sama grids. Nah, ini grids membantu kita dalam menempatkan objek di posisi tengah. Misal saya hapus dulu, semisal kita, kalau kita tidak pakai grids, itu tidak ada garis pemotong antara tengah dengan ini. Saya perbesar. Belum terus. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat jelas ada perpotongan garis di situ. Nah, itu ada grids. Nah, ini sangat membantu kita dalam menempatkan keseimbangan elemen desain. Nah, semisal begini posisinya. Nah, ini sudah pasti di tengah ini. Sehingga desain-desain itu elemennya bisa sesuai dengan prinsip tadi, keseimbangan. Terus untuk format. Nah, ini menu format, setelahnya developer. Format ini sangat sering digunakan juga karena di sini berkaitan dengan mengatur warna. Kalau tadi di bagian home ini mengatur warna teks, di format ini kita mengatur warna elemen, warna bentuk, warna objek. Atau bisa juga dengan langsung mengubah warna yang sudah disediakan. Tetapi saran saya ya, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan desain, mau warna apa. Sesuai dengan prinsip tadi, harus sesuai warnanya, harus konsisten. Semisal kita pamfletnya warna biru dasarnya, kira-kira warna apa yang cocok, biar tidak terlalu warna-warni dilihat. Kecuali memang teman-teman ingin membuat pamflet warna-warni, ya disesuaikan. Ini steps outline ini garis luar. Kalau kita mau kasih garis luar di elemen, nah ini bisa juga diatur warnanya. Nah, ini mungkin kalau untuk yang teman-teman lihat kenapa warnanya masih kayak amburadul, karena memang kita belum masuk ke persoalan teknis lebih jauh masalah desainnya ini seperti apa. Mungkin itu akan kita lanjutkan besok. Yang paling tidak teman-teman sudah paham dulu dasar-dasarnya. Bagaimana mengatur warna, bagaimana kita mengubah ukuran, mengubah warna teks. Nah ini, kalau semisal kita mau menambahkan teks di elemen, kita bisa klik kanan. Kemudian edit teks. Nah, silakan ditambahkan teks apa yang mau ditulis. Mungkin bisa diperbesar. Nah, ini yang saya katakan tadi, distorsi ya. Ketika kita memperbesar ukuran elemen, dia tidak proporsi. Sehingga kelihatannya bukan sebagai lingkaran lagi, tetapi sebagai oval. Nah, jadi kalau mau memperbesar itu, ya kita harus ini,
harus pastikan ada tanda panah serong baru kita perbesar. Mungkin alangkah baiknya kalau bisa juga ditekan shift baru pilih yang di bagian ujung baru diperbesar. Sama juga dengan Corel. Nah, ini kalau untuk merubah warna elemen tadi di sini. Kemudian kalau mau langsung merubah warna teks, bisa langsung di sampingnya. Ya, disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman mau mendesain seperti apa. Ini untuk bagian rotasi, nah ini juga tergantung kebutuhan. Kalau ada teman-teman yang ingin elemennya diputar, bisa di sini. Dan yang paling ini juga penting di bagian elemen size. Ini lingkaran ukurannya 6,7 cm bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, disesuaikan tinggi dan lebarnya. Saya kira itu untuk apa? Oh ya, belum. Terakhir. Kalau kita sudah berbicara mengenai tampilan dalamnya PowerPoint, nah ini yang tadi saya mau kasih lihat ke teman-teman. Persoalan apakah PowerPoint ini memang bisa di-save menjadi gambar? Nah, tentunya pasti bisa ya di bagian. Jadi dia bukan save as. Kalau save as itu ya format PowerPoint yang kita save. Nah, tapi teman-teman juga dalam mendesain tetap harus save dulu. Yang paling awal itu save PowerPoint. Karena jangan sampai nanti teman-teman tiba-tiba laptopnya mati, PowerPoint-nya tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau sudah selesai desainnya dan PowerPoint sudah di-save, baru kita di bagian export. Nah, di bagian export ini di sini ada pilihan, ada video, ada PDF, ada langsung mau dijadikan CD, ada file tipe. Nah, ini file tipe ini bisa diklik, ada banyak pilihan opsi. Nah, ini untuk gambar sendiri ada 2. Saya kurang tahu, mungkin kalau di Microsoft Office PowerPoint yang lebih lama apakah sudah ada ini. Kalau di 2020, 2019 itu mungkin lebih banyak lagi jenis-jenis filenya yang bisa di-save. Nah, ini kita biasa disesuaikan kalau semisal gambar pamflet, yaitu paling JPG. Kecuali kita mau gambar logo, desain logo, PNG, karena transparan. Nah, misal kita save ya save biasa, di mana lokasinya kita mau save. Sama seperti Corel mungkin cara save-nya juga. Saya kira itu untuk pengenalan dasar dulu, termasuk tadi sedikit pengantar masalah desain itu seperti apa. Untuk teknis nanti saya kembalikan ke teman-teman PSDM bagaimana nanti mau mengarahkan teman-teman selanjutnya, apakah metodenya besok kita langsung buat desain atau seperti apa. Saya kembalikan. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke Pinsky. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua atas materinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin hanya 3 orang saja yang ingin bertanya. Tiga penanya saja. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Karena besok kita sudah masuk ke dalam teknisnya dari PowerPoint. Oh ya, sebelum ini saya mungkin menyampaikan besok kita apa agendanya. Sesuai tadi di bagian pembagian di pembahasan itu, kita besok lebih kepada langsung melihat desain. Jadi kayak semacam lab design. Kalau teman-teman juga mau ikuti langsung dari rumah atau mungkin dari mana, silakan. Yang jelas besok itu lebih kepada kita mendesain sampainya jadi sebuah desain. Kalau ini kan tadi hanya sekedar mencoba tools-toolsnya. Kalau besok memang ada nanti satu tema desain yang kemudian saya akan coba desain dari awal sampainya terakhir jadi dengan menggunakan pembahasan pada malam hari ini. Mungkin itu Pinsky. Ya. Baik, ini dari Kak Pepeng ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Malam. KPMD. Langsung aja gini. Saya mau tanya, apakah sebenarnya sih masih sebenarnya bukan saya yang nggak tahu, cuma masih apa ya? Masih gambarannya banyak. Saya kan kebetulan juga lagi ada di desa. Kebanyakan teman-teman saya ini membuat proposal itu dari PowerPoint. Nah, kalau dibilang efektif, cuma kalau bagi pandangan anak mungkin kayak Pak Ketua kan, anak yang paham tentang desain, bagaimana menurut pandangan Pak Ketua untuk mendesain sebuah proposal itu dibentuk di PowerPoint? Apakah dibilang layak sih enggak ya kayaknya? Kayak dibilang layak nggak cocok ya? Apakah efektif aja gitu bahasanya? Cuma itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Pepeng atas pertanyaannya. Oh ya, Persilakan. tambah lagi sedikit iya, lagi. Karena begini, apalagi di kampung-kampung itu kan banyak orang yang belum tahu tentang aplikasi-aplikasi desain. Mereka hanya mentok dia tahu Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Jadi hanya membentuk untuk membuat desain proposal itu ya menggunakan PowerPoint. Jadi langkah kita ini sebagai mahasiswa ini apakah bagaimana, atau menurut dari Pak Ketua sendiri pemateri, apakah apa ya, untuk menggunakan PowerPoint ini layak gitu untuk jadi buat proposal ini saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pepeng atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Pak Ketua. Baik, bagaimana moderator, langsung saya tanggapi atau? Ya, langsung ditanggapi saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Kak Pepeng atas pertanyaannya mengenai desain, terkhusus kepada desain proposal. Nah, memang tadi saya dengar bahwasannya orang-orang di desa atau mungkin yang di luar kota lah ya. Di luar kota itu mungkin belum banyak yang mengenali kayak software-software kayak Corel yang berat-berat sekali. Lebih banyak Microsoft. Kenapa ya? Tadi alasan pertama saya menyarankan PowerPoint karena Microsoft PowerPoint adalah default program dari setiap komputer, mungkin di setiap komputer itu pasti ada. Makanya saya menyarankan untuk PowerPoint. Dan untuk pertanyaannya, apakah efektif persoalan desain kita di proposal, apakah bisa? Saya kira itu kembali kepada yang pembuat desain, apakah dia sudah memiliki konsep desain yang baik apa tidak. Nah, karena mungkin di sini saya kasih lihat sedikit persoalan salah satu yang pernah saya lakukan di PowerPoint, itu juga membuat proposal. Mungkin kalau secara tampilan ini belum terlalu masih ada kekurangan karena memang hanya kegiatan biasa. Berbeda. Tapi kalau semisal kegiatan besar kayak event-event nasional, menggunakan PowerPoint dalam desain saya kira tidak ada masalah. Selama ide desain atau konsep desain yang mau digambarkan itu sudah jelas. Kenapa? Lagi-lagi desain ini di PowerPoint itu berbicara mengenai yang tadi prinsip-prinsip desain. Kalau dia memahami prinsipnya, memahami bagaimana aturan warna, memahami bagaimana keseimbangan dalam desain, tinggal dia nanti bagaimana menempatkan posisi teks. Saya kira kalau proposal ini kan, nah mungkin seperti ini saya kasih lihat. Nah, tidak ada masalah dan selama dia tampilannya itu bisa kan sah-sah saja. Justru saya lebih enak mendesain proposal di PowerPoint dibandingkan dengan Microsoft Word. Karena kalau Microsoft Word terkesan kaku. Posisi teksnya itu terkesan kaku karena mengalir atas bawah. Sedangkan kalau di PowerPoint kita bisa yang tadi text box, bisa tempatkan teks di kiri, di bawah, di atas, di kanan. Nah, itu bisa kita lakukan di PowerPoint. Bisa juga menambahkan elemen bentuk. Berbeda kalau di apa? Yang paling umumnya kan proposal itu didesain di Word ya.
Tetapi ada juga yang desain di Corel. Nah, yang Corel itu ya sama saja mungkin kayak di PowerPoint. Bagaimana kemudian orang yang mendesain itu punya konsep apa tidak untuk menggambarkan desainnya. Kalau secara keseluruhan ya saya anggap sah-sah saja untuk mendesain proposal di PowerPoint. Mungkin seperti itu Kak Pepeng. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi untuk desain. Oh ya, sama ini saya kurang ini sedikit tambahan. Sama mungkin tidak sah ketika ukuran daripada desainnya itu tidak sesuai dengan ukuran proposal. Nah, karena proposal itu kan kayak ada memang ukuran kertas yang diikuti. Nah, harus disesuaikan. Beda kalau kayak pamflet. Pamflet kan buat kita posting. Jadi ukurannya bisa kita kreasikan. Nah, mungkin itu tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Jadi untuk mendesain proposal di PowerPoint itu sah-sah saja selama ide desainnya itu mungkin kreatif gitu ya, Kak. Terima kasih. Apakah bagaimana dengan Kak Pepeng? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana, Kak? Aman. Baik. Selanjutnya ini ada dari Kak Riri. Ingin bertanya, dipersilakan kepada Kak Riri. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya juga langsung aja ya. Pertanyaan saya simpel aja sih Pak Ketua. Tadi kan Pak Ketua kasih contoh milih warna ya. Nah kira-kira bagusnya gimana sih pemilihan warna itu minimal berapa mix and match yang kita masukkan dalam sebuah ini yang kita desain. Terus ada apa namanya tips and trick lain nggak untuk soal warna? Itu aja sih. Makasih Pak Ketua. Makasih Vinsky. Baik, terima kasih Kak Riri. Lanjut langsung dijawab saja Pak Ketua. Gimana? Tips dan trik persoalan warna ya. Iya Pak. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, ini berbicara saya pribadi dulu, dalam menentukan warna itu kembali kepada apa isinya yang mau kita buat. Kayak misal jurusan saya SI, saya mau mendesain proposal pasti ada saya kaitkan warna-warna biru gelap karena memang itu warna dasarnya. Berbeda juga dengan konten lain, semisal kayak KPMB, apa warnanya KPMB. Warna-warna itulah yang harus kita sesuaikan dengan desain. Kemudian kalau persoalan aturan warna, sebenarnya ada memang aturan warna. Makanya tadi ada di pembahasan itu apa color keselerasian warna. Dan itu bisa kita dapatkan juga materi-materinya di Google, banyak sekali itu. Termasuk ada juga kalau tidak salah website yang bisa kita langsung kayak lihat warna ini dengan warna ini kita cocokkan, kira-kira bagus nggak dilihat, langsung kita kayak simulasikan begitu warnanya. Nah itu ada juga. Terus kalau kayak saya lagi-lagi tadi saya bilang berbicara referensi warna, berbicara ide warna, saya lebih banyak lihat daripada karya-karyanya orang. Bukan kita menjiplak ya, tetapi di situ kita mengambil referensi warna. Oh, warnanya menarik. Oke, persoalan yang ditanyakan Kariri, masalah ide warna, saya lebih banyak lihat dari karya-karyanya orang, desain-desainnya orang. Kalau ada warna yang menurut saya sangat bagus kolaborasinya, sangat bagus perpaduannya, biasa saya screenshot. Kemudian ketika ingin mendesain, saya ambil referensinya dari situ. Nah, sebenarnya banyak sekali ini kalau kita cek di Google, referensi perpaduan warna, banyak juga website-website yang menyediakan secara langsung kolaborasi warna, skema warna. Mungkin seperti itu, Kak Riri. Ya baik, terima kasih Pak Ketua. Jawab. Bagaimana Kak Riri dengan jawaban dari Pak Ketua? Oke, terima kasih banyak. Saya sudah paham. Thank you. Terima kasih juga Kak Riri. Selanjutnya ini ada dari Kak Nurul. Kak Nurul jadi bertanya. Tanya Nurul. Halo Kak Nurul. Tes. Oh ya, masuk Kak.
Bukan mau nanya, cuman mau sedikit nambahin Oh iya boleh. untuk yang jawabannya Kak Riri. Boleh, Pak Ketua? Bagaimana Pak Ketua? Pak Ketua. Halo. Pak Ketua apa masih ada di sini? Oke nih. Mau nambahin aja. Jadi, boleh ya, Rinski? Iya boleh Kak. Ini Pak Ketua lagi baru masuk. Ya, lanjut. Jadi, kalau yang dari Pak Ketua itu kan kayak simpelnya. Sudah ada palet warna yang disediakan di website. Nah, jadi sebenarnya ini dari ilmu yang saya dapatkan. Jadi sebenarnya dari kalau warna itu tips yang paling dasar itu kita harus paham yang namanya harmoni warna. Jadi dasar dari palet warna yang dikasih contoh Pak Ketua itu dasarnya dari namanya harmoni warna. Jadi harmoni warna itu macam-macam, ada jenis-jenisnya juga, ada yang speradik, ada yang split, ada yang split complementary, itu ada semua di Google. Ada maksudnya materinya ada semua sih di Google karena nggak bisa dicobain satu-satu. Itu aja sih mau kasih tahu. Jadi dasar dari palet warna yang tadi dikasih tahu Pak Ketua itu juga dasarnya dari harmoni warna itu sendiri. Jadi tips yang paling dasar kalau mau milih warna itu kalau misalnya nggak mau ikutin paletnya orang nih, kita bisa ngelihat di jenis-jenis harmoni warna. Harmoni warna itu beberapa warna yang bisa diambil dari lingkaran warna. Itu aja sih. Mungkin itu aja. Makasih, Vinci. Iya, terima kasih Kak atas informasinya tadi menambahkan dari jawaban Pak Ketua. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sudah mau menunjukkan pukul 10, maka dari itu maksud saya mention kita pada malam hari ini saya tutup, tapi sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan dari mention kita pada malam hari ini, yaitu hari pertama. Kreatif adalah pola pikir yang unik dan bernilai. Desain adalah hasil kolaborasi antara wawasan ide kreatif yang menjadi suatu rancangan tampilan. Untuk alasan menggunakan PowerPoint sendiri itu ada 6. Yang pertama, default program mudah digunakan, lebih efisien, tidak kalah profesional, dapat menyimpan dengan format JPG, PNG, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan spek yang tinggi. Dan tadi kita juga sudah belajar mengenai kegunaan PowerPoint, prinsip desain slide, dan desain slide yang baik. Baik, karena saya sudah membacakan kesimpulan dari mention kita pada malam hari ini, ya, hari pertama. Selanjutnya, dipersilakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya dan Pak Ketua dimohon untuk stop share ininya. Oke, teman-teman, kita akan foto bersama, jadi dimohon untuk on cam ya. Nela, Kak Ile, Kak Pepeng, Kak Nurul, Kak Aya, Tira, Kak Jo, Kak Putra, Kak Dea, siapa lagi nih, Kak Nalce, sama Dela. Ulang. Belum, Oh. Kak. Ayo kita on cam dulu ya. Aduh, nggak ada yang on cam nih. Baru sedikit. Kuy, Dela. Ada hantu di sebelahnya Dalia. Baik, mungkin sepertinya tidak bisa on cam nih teman-teman. Yang lain, saya mulai saja ya. Atau ada yang mau on cam lagi?
Oke. Kita foto ya. 1, 1, 2, 3. Sebentar. Ya, lambat nih. Riri putih betul sekarang ya? Oke, 1 kali lagi ya. Sebentar. Sudah siap, Dela? Oke, ini Kak Ila juga mau masuk nih. Oke. 1, 2, 3. Baik. Sudah selesai untuk foto bersamanya. Dan saya ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan mention kita pada malam hari ini ya, hari pertama. Dari awal sampai berakhirnya, saya harap teman-teman dapat mengerti dan tetap mengikuti kegiatan mention sampai hari terakhir nih, karena ada hadiah menarik untuk peserta yang bisa membuat desain terbaik untuk satu peserta nih. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ketua karena sudah memberikan materi yang sangat menarik pada hari pertama dan lanjut lagi nih sampai di hari ketiga. Dan sebelum saya menutup mention kita pada malam hari ini, saya juga akan membacakan sebuah quotes dari Freeman Thomas, yaitu sebuah desain yang baik dimulai dengan kejujuran, datang dari perpaduan dan dari kepercayaan Anda terhadap intuisi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di mention hari kedua, yaitu besok. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sudah bisa meninggalkan room Zoom ya.